Perkenalkan, nama saya Jumarni, NIM 86231202063. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 2, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Bone. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan strategi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi. Strategi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi ini sangat dibutuhkan sekali oleh para pelajar Indonesia, karena kita diharuskan melakukan proses pembelajaran di rumah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Tetapi dengan proses pembelajaran di rumah tidaklah mudah dan biasanya akan membuat pelajar bosan. Oleh karena itu, saya akan memberikan strategi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi ini. 1. Belajar secara virtual. Belajar secara virtual dengan cara mengakses aplikasi-aplikasi yang dapat menambah melihat para peserta didik dalam belajar. Bisa juga dengan cara menampilkan visualisasi gambar, video, atau film yang menarik yang dapat membantu tumbuh kembang otak anak. Belajar secara virtual merupakan sebuah cara belajar yang efektif, ditambah lagi dengan materi yang disajikan menarik. 2. Sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memang nyaman, tetapi nyaman untuk istirahat. Belajar sambil rebahan bisa membuat badan pegal dan konsentrasi buyar. Kamu juga malah bisa tidur saat belajar sambil rebahan. Untuk itu, pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran atau kursi yang nyaman untuk diduduki. Setelah itu, sediakan meja yang posisinya tidak terlalu rendah dan tinggi dari posisi duduk. 3. Pastikan koneksi internet baik. Saat jaringan internet tidak mendukung, kadang akan membuat peserta didik merasa tidak nyaman karena proses belajar mengajar akan terganggu. Dengan itu, untuk menyiapkan dengan materi pembelajaranmu, hal ini mesti diperhatikan saat belajar di rumah adalah koneksi internet. Karena internet yang baik akan memudahkan kamu untuk tetap terhubung dengan guru maupun dosen saat belajar di rumah. 4. Saat memulai kelas, pastikan peserta didik rileks dan siap untuk belajar. Sebagai seorang guru atau pengajar, harus memastikan bahwa peserta didik kita dalam keadaan rileks dan siap untuk belajar. Hal ini sangat berpengaruh dalam belajar daring atau dalam jaringan. 5. Memberikan perhatian dan bersikap adil kepada semua peserta didik. Seorang guru atau dosen harus memberikan perhatian dan bersikap adil kepada semua peserta didik, bukan hanya yang aktif di dalam kelas saja, namun yang pasif juga harus diberikan perhatian. 6. Memiliki sifat humoris. Guru atau pengajar harus memiliki sifat humoris, sesekali bercanda dengan peserta didik, agar peserta didik merasa senang dan dekat dengan gurunya. Maka yang disampaikan juga oleh guru akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Tugas video mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Bonita Mahmud, MPD. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, let me up with a bright smile on.